Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya, amin. Untuk kali ini saya ingin sedikit ngobrol dengan teman-teman. Jadi sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup, kita tidak suka dan paling tidak suka itu diremehkan sama orang lain gitu. Kenapa? Karena itu nggak enak banget bro, diremehin sama orang tuh kadang gue juga jengkel gitu, apa sih namanya namanya apa ya, jengkel gitu, jengkel gitu. Jadi rasanya pengen berantem aja gitu sama yang ngeremehin itu gitu tuh. Makanya kali ini gue akan membagi 4 rahasia yang nggak boleh orang lain itu tahu bro, jika emang kita tidak mau diremehkan sama orang lain gitu. Yang pertama apa? Yang pertama itu keuangan. Nah, keuangan kita, masalah ekonomi kita itu nggak boleh ketahuan sama orang bro. Kita mau punya uang, mau nggak punya uang, itu nggak boleh ketahuan sama orang. Kenapa? Kalau kita ketahuan lagi punya uang sama orang, orang itu akan datang ke kita dan meminjam uang kita. Gimana? Bro, lu kan lagi banyak duit, gue pinjem dong 100, misalkan 200, gue lagi butuh banget nih. Nggak enak kan kita nolaknya juga, karena kenapa? Karena dia tahu kita punya duit gitu. Masa kita tolak, apalagi itu misalkan teman kita sendiri atau saudara kita gitu kan. Apalagi misalkan orang itu punya pikiran jahat, kayak wih si ini lagi punya banyak duit nih, gimana kalau kita rampok aja. Kan bisa aja orang begitu ya kan. Iya, apalagi misalkan kita juga lagi nggak punya duit, lagi miskin, orang tahu kita berkunjung ke teman-teman, itu teman-teman pasti langsung mikir, si itu datang mau minjem duit nih, si itu datang mau, pasti dia itu mau mau minjem duit ke kita, kita jauhin aja. Makanya keuangan itu jangan sampai ketahuan sama orang lain. Rahasia keuangan kita tuh jangan sampai ketahuan sama orang lain, jika emang kita nggak mau diremehin sama orang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu masalah pribadi bro. Nah, masalah pribadi kita itu jangan sampai orang lain itu tahu. Makanya kalau gue sendiri nih, gue kalau mau curhat tuh ke orang bener-bener banget, pilih-pilih banget orangnya yang bener banget bisa kepegang sama kita gitu. Jangan sampai kita curhat sama orang yang salah gitu. Kenapa? Karena nantinya itu akan dijadiin senjata buat ngejatohin kita atau buat ngeremehin kita gitu. Contoh, lu curhat sama temen lu, misalkan sama temen lu, suatu saat ada situasi yang membuat lu sama temen lu itu berseberangan gitu loh. Dan kelemahan-kelemahan lu, masalah pribadi lu yang dia sudah tahu, itu akan dijadiin senjata buat ngejatuhin lu gitu. Jadi itu yang kedua, masalah pribadi jangan sampai ketahuan juga sama orang lain, yaitu rahasia juga. Nah, rahasia yang ketiga itu apa? Rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain itu ambisi dan cita-cita lu. Ambisi dan cita-cita lu itu juga nggak boleh orang lain tahu. Kalau menurut gua ya nggak boleh orang lain tahu. Kenapa? Percuma kita ceritain ambisi kita, cita-cita kita ke orang lain atau ke teman kita. Emang teman-teman kita atau ini mereka akan mendukung kita? Mungkin secara ucapan iya mereka mendukung kita, tapi gue yakin deh hatinya itu pasti, lah lu belagu amat sih begini-begini gitu kan. Dalam hatinya lu, cita-cita lu, ambisi lu gede amat gitu. Jadi kan mereka tuh hatinya tuh pasti begitu. Walaupun mungkin ada segelintir orang yang sifatnya netral gitu ya, masa bodoh, tapi ada juga segelintir orang yang sibuk mengeluarkan komentar, mengasih kritikan dan saran ke lu, dan itu akan mempengaruhi pikiran lu, fokus lu akan terpengaruh nanti ketika dia ngasih saran, ngasih komentar, kritikan karena lu cerita masalah ambisi dan cita-cita lu ke dia. Dia ngasih saran, itu akan merubah pola pikir lu yang tadinya lu fokus itu jadi tidak fokus. Dan kalau sudah tidak fokus, apa coba? Cita-cita dan ambisi lu itu nggak bakalan kecapai, hanya sebuah wacana kalau emang kita tidak fokus gitu. Karena terlalu banyak banget saran yang masuk ke kita. Jadi kita udah nggak fokus, intinya udah nggak fokus lagi gitu. Nah itu yang keempat itu, atau yang terakhir itu apa? Kebaikan.
kebaikan kita itu nggak perlu kita ceritain. Misalkan gue sholat Jumat di masjid ini, gue nyumbang 20.000 atau 10.000 atau 100.000 atau 50.000. Habis pulang Jumat lu cerita-cerita ke orang begini, lu habis nyumbang kebaikan-kebaikan, lu ceritain ke orang, itu nggak perlu. Kenapa? Karena orang yang percaya, orang yang percaya ke lu itu nggak butuh itu gitu. Dan orang yang membenci lu, mereka nggak akan percaya itu. Jadi lu percuma bicara masalah kebaikan. Kenapa? Ya tadi gue bilang, karena orang yang percaya ke lu itu nggak butuh itu gitu. Dan orang yang benci ke lu, mereka tidak percaya kebaikan lu. Jadi lu jangan ceritain rahasia-rahasia kebaikan lu ke orang. Nah, ini 4 rahasia yang tidak boleh orang lain tahu menurut gua, kalau emang lu nggak mau diremehin sama orang gitu. Ya mudah-mudahan ini menjadi wawasan bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.